Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk teman-teman DRPL, terutama Kasubdit Warehouse Pak Aditya yang mewakili Kadip DRPL dan rekan-rekan DRPL lainnya, Pak Dani, Pak Denny, Pak Asyad, Pak Sukron, Pak eh, Basten, Pak Santa. Terima kasih. Izin saya sore ini menyampaikan sebagai Change Agent Digi, GoDigi yang menyampaikan materi mengenai pemahaman GoDigi ini di divisi DRPL. Oke, ini materi yang ingin saya sampaikan. Sudah tampil Pak ya? Oke, Sudah eh, Pak Fatur. terima kasih Pak Basten. Jadi ini adalah literasi digital mengenai eh, apa itu pentingnya teknologi di bidang pertanian ataupun industri pertanian ya, industri pertanian atau industri perkebunan. Roadmap dasar beliau untuk meng- membuat perkebunan itu bisa di apa ya dijalankan dengan teknologi yang sangat tinggi. Roadmap yang beliau arahkan itu pertama untuk transformasi digital di perkebunan itu adalah visionary digital leadership, yaitu eh, harus mempunyai leader yang merasa jauh ke masa depan mengenai eh, digitalisasi. Tentunya eh, terkait digitalisasi di bidang industri perkebunan, pertanian, dan sejenisnya. Kemudian bagaimana menciptakan human capital readiness, yaitu persiapan tenaga kerja atau karyawan yang terampil, punya pengetahuan dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan digitalisasi tersebut di industri perkebunan. Kemudian bagaimana menciptakan digital working culture, yaitu budaya kerja yang digital ya Pak. Memungkinkan karyawan, memungkinkan setiap individu bisa tetap terhubung eh, baik secara online walaupun di posisi yang sangat jauh ya. Artinya semua terhubung serba cepat online. Jadi dengan luasnya perkebunan itu bisa di, dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu digitalisasi. Kemudian eh, ICT, ICT, and AI infrastruktur, yaitu penggunaan teknologi komputer dan komunikasi untuk mengelola penyimpanan dan mengirimkan dan memproses informasi. Kemudian roadmap berikutnya, recent trend of technology. Recent trend itu maksudnya eh, mengembangkan tren-tren terbaru, terkini untuk perkembangan budaya digitalisasi di industri perkebunan. Kemudian responsible AI support, yaitu pendekatan untuk mengembangkan dan menerapkan kecerdasan buatan AI secara etis dan bertanggung jawab untuk fokus pada apa ya industri perkebunan ini. Kemudian ada Lightning ICT into Business Process, GRC and ESG, yaitu lebih ke apa ya standar untuk mengukur dampak keberlanjutan sosial perusahaan
seperti manajemen risiko. Kemudian GRC itu governance, risk, and compliance ya. Pendekatan terintegrasi untuk mengelola tata kelola risiko dan kepatuhan dalam organisasi. ESG itu environmental, social, and governance. Standar untuk mengukur dampak keberlanjutan dan sosial perusahaan yang berfokus pada lingkungan sosial dan tata kelola. Nah, itu roadmap yang ingin dibentuk untuk menuju perkebunan yang digital. Seperti itu pendapat dari Profesor Haryono Suparno ini, rekan-rekan. Kemudian kita lanjut langsung aja ke digitalisasi untuk perkebunan ya, Pak. Materiku hilang ya? Hilang materiku. Stop. Ada materinya, Bang. Ini jawabnya belum rilis. Oke, Bang, muncul, Bang. Ya, ada kelihatan. Oke. Berikut materi mengenai digitalisasi teknologi dan transformasi di perkebunan. Loh, hilang lagi ya? Sudah ada kelihatan. Bentar. Lanjut, apa tuh? Agenda pertama kita ada necessity of food and agriculture for the world, di mana itu adalah terkait kebutuhan pangan dan pertanian bagi dunia. Oke, agenda kita pertama itu the necessity of food and agriculture for the world. Itu terkait kebutuhan pangan dan pertanian bagi dunia.
Nah, dari sini mapping beliau, Profesor Saryono, bahwa ini adalah peta mengenai jumlah kasus kekurangan gizi di dunia, di mana yang hijau itu yang paling rendah, Pak ya. Kemudian kuning itu level medium, dan yang paling tinggi itu yang merah. Nah, dari sini kita lihat gambaran bahwa eh, khususnya daerah Afrika yang memiliki jumlah kasus kekurangan gizi paling paling tinggi di dunia, Pak. Kemudian lanjut mengenai eh, the Malthusian catastrophe theory, yaitu escape with technology. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, materi yang di yang diberikan oleh Profesor Dr. Haryono Suparno ini. Untuk itu, terima kasih atas waktunya teman-teman DRPL. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi mengenai materi-materi Godigi. Mungkin dari Bapak Profesor yang lain atau materi-materi yang lain, bagaimana sehingga kita bisa memahami pentingnya digitalisasi, transformasi digitalisasi di PTPN 4 ini. Demikian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur. Terima kasih Pak Fatur untuk ilmunya yang bermanfaat. Fatur. Terima kasih Pak.